Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Usama Abdul Aziz, biasa dipanggil Usama. Saya dari kampus STKI Balik Surabaya, Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai proyek yang akan saya buat. Apa itu? Proyek tentang sensor tepat guna. Teman-teman tahu nggak sensor tepat guna itu apa? Nggak tahu? Penasaran seperti apa? Ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sensor tepat guna. Ketika teman-teman mendengar kata sensor, maka seringkali pemikiran ataupun hal yang kita pikirkan pertama kali itu adalah mengenai suatu benda yang mana dia itu bisa bergerak ataupun berjalan dengan sendirinya secara otomatis. Dan seperti itulah proyek yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Apa itu? Yaitu lampu otomatis. Penasaran seperti apa? Ya, nanti teman-teman bisa lihat cara pembuatannya seperti apa. Dimana pada lampu otomatis ini yang akan saya buat itu lampunya bisa nyala dengan sendirinya dan bisa mati dengan sendirinya secara otomatis. Mau tahu seperti apa pembuatannya? Ikuti terus channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Ya, kembali lagi teman-teman dengan saya. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk kepada cara pembuatan dari lampu otomatis yang telah saya bicarakan tadi. Dimana bahan-bahan dasar yang kita butuhkan untuk membuat lampu otomatis ini adalah bahan-bahan dasar yang mudah ditemukan. Bahkan dibilang ini sering tidak digunakan oleh banyak orang. Karena pada intinya apa yang ingin saya buat itu adalah membuat suatu proyek tentang sensor tepat guna dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Apa itu bahan-bahannya? Yang pertama yang kita butuhkan adalah kabel bekas. Kita membutuhkan kabel bekas yang tidak digunakan, dimana kabelnya sudah memiliki ini, ada stop kontaknya untuk bisa menyalurkan arus listrik kepada lampunya nanti. Kemudian yang kedua ini LED lampu, yang mana LED lampu ini sebagai sumber cahaya nantinya untuk lampu sederhana, lampu otomatis yang kita bicarakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga teman-teman. Ya, tak lupa ini juga sama ini kabel juga, kabel yang tidak dibutuhkan. Jadi kita membutuhkan dua kabel ya teman-teman. Dua kabel sama satu lampu LED. Kemudian itu cuma bahan-bahannya, cuma itu aja. Mudah kan ya? Adapun untuk alat-alat yang kita gunakan untuk membuat lampu otomatis ini, yang kita butuhkan adalah yang pertama gunting. Nah, gunting ini untuk menggunting kabelnya nanti. Kemudian yang kedua test pen untuk mengecek aliran sumber dari listrik ini tadi. Kemudian yang ketiga ada tang, yang mana ini digunakan untuk melepas ataupun melepas kulit dari ini, kulit dari kabel tadi nantinya. Kemudian kita lupa pula selotip, ini untuk menggabungkan kabel yang telah kita putus nantinya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga yang kita butuhkan adalah penggaris juga. Ini untuk mengukur seberapa panjang kabel yang kita butuhkan. Pertama-tama yang harus teman-teman ingat ketika ingin membuat lampu otomatis ini, teman-teman harus tahu sumber apa yang akan teman-teman gunakan. Bisa menggunakan baterai, aki, ataupun langsung dari sumber listrik. Pada kesempatan kali ini saya ingin gunakan langsung kepada sumber listriknya, sehingga saya menggunakan kabel yang bisa langsung ditancapkan ke sumber listrik nantinya, ke stop kontak. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan, yang kita lakukan adalah kita harus melepas ini kabelnya. Kita harus lepas kabelnya, dimana kan ini di dalamnya kan masih ada kabelnya, itu dilepas, dikeluarkan. Kita coba. Nah, ini seperti ini sudah menjadi dua. Kita harus putus ininya. Nah, ini sudah saya putus. Kita keluarkan ini, kelihatan teman-teman, sampai keluar tembaganya harus keluar. Ini selesai yang pertama.
Kemudian yang kedua itu adalah ini, apa itu? Ini LED-nya. LED ini kita harus sambungkan dengan kabel yang satunya tadi. Saya coba langsung. Wah, cepet ya. Nah, ini sudah tersambung, sudah saya hubungkan. Kemudian untuk kabel yang ujung satunya, karena ini adalah kabel biasa, tidak ada ujungnya yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini langsung kita putus. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini sudah langsung terputus. Nah, nanti ini sudah selesai teman-teman. Cuma seperti ini aja. Kita hanya merakitnya di tempat yang akan kita pilih. Ya, ini bisa digunakan di beberapa ruangan ataupun di kamar ataupun di lemari ataupun tempat-tempat yang lainnya. Kulkas juga bisa. Jadi pada intinya tempat ini ataupun lampu otomatis ini yang nantinya kita gunakan agar kita bisa membuat suatu lampu yang mana dia itu bisa mati dengan sendirinya dan juga bisa nyala dengan sendirinya. Pertama-tama kita juga harus mengecek teman-teman, mengecek apakah lampu ini bisa atau tidak. Yuk kita ikuti. Ya sudah teman-teman, kita coba cek lampu ini tadi. Ini kita menggunakan terminal listrik. Ini sudah saya tancapkan. Kita coba cek menggunakan ini. Nyala. Ini sudah kealiran. Kita coba cek apakah lampu ini menyala atau tidak ya. Nanti prinsipnya sama seperti ini teman-teman. Di sini ini ada dua kabel. Ini sudah ada aliran listriknya teman-teman ya. Ingat, hati-hati. Yang mana nanti ketika kabel ini saya sambungkan dengan kabel yang menuju kepada lampu, maka nanti lampunya akan otomatis menyala dengan sendirinya. Kita coba. Lampunya nyala teman-teman. Maka oleh karena itu ini berarti bisa teman-teman ya. Sudah bisa. Kita langsung coba prakteknya di semuanya. Sekarang kita masuk kepada penerapan dan juga cara kerja dari proyek yang telah kita buat tadi, yaitu lampu otomatis ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah kabel yang tadi kita gunakan. Sebenarnya ini sebagai kabel yang akan menghubungkan dengan sumber arus listrik dari ini tadi, yang nantinya sumber ini akan mengalir ke almari. Di mana almari itu, dalam almari ada lampu LED yang kita gunakan tadi. Ini nantinya ketika almari ini dibuka, maka lampu yang di dalam almari itu akan nyala dengan sendirinya sesuai dengan prinsip dari sensor itu. Kita tahu kan ya, prinsip sensor itu seperti halnya benda yang mana dia itu bisa nyala ataupun mati, bekerja ataupun berhenti dengan sendirinya. Dimana ini saya rakit seperti ini. Ini bisa lihat, ini sebenarnya masih berbahaya tapi ini berhubung masih sekedar percobaan saja, di nggak apa-apa lah. Untuk kedepannya bisa kita kembangkan lagi ataupun kita modifikasi lagi sehingga bisa lebih aman dan nyaman, dan sehingga bisa tidak berbahaya lagi gitu ya. Langsung saja kita coba penerapan ataupun cara kerja dari lampu otomatis yang telah kita buat tadi. Ini masih mati ya teman-teman ya. Pertama-tama teman-teman yang harus lakukan itu adalah menancapkan ini kabel tadi ke sumber listriknya. Ini sudah saya modifikasi seperti ini sehingga bisa masuk ke sumber listriknya dengan mudah. Nah, sekarang sudah menancap teman-teman. Nah, ini
mengalir ke sini ya. Sekarang nanti kita coba lihat prinsip cara kerja dari lampu otomatis ini, apakah sudah seperti dengan sensor itu sendiri. Dimana telah saya katakan nantinya ketika almari ini dibuka, maka dia akan bisa menyala dengan sendirinya. Coba perhatikan teman-teman, mulai mati ya lampunya ya. Ketika kita buka almarinya, lampu menyala dengan sendirinya. Ketika saya tutup, lampunya mati. Ketika saya buka lagi, lampunya nyala dengan sendirinya. Ketika saya tutup lagi, lampunya mati lagi dengan sendirinya. Ini sudah sesuai dengan prinsip dari sensor itu sendiri. Teman-teman tahu kan ya, dia bisa menyala ataupun mati dengan sendirinya secara otomatis. Jadi teman-teman nanti bisa modifikasi lebih bagus lagi, entah itu dirubah dengan cara lampu warna-warni ataupun yang lainnya. Pada intinya untuk cara kerjanya dan juga pembuatannya seperti ini. Yang ketika dibuka, bisa perhatikan lebih dekat, menyala kembali. Ketika ini mati, menyala, menyala. Oke, keren kan? Penasaran? Ingin mencoba? Silahkan dicoba. Mudah, bahan-bahannya nggak rumit, bahan-bahannya mudah didapatkan. Teman-teman bisa lebih modifikasi lagi, entah itu bisa digunakan di almari seperti ini ataupun bisa digunakan di ruangan-ruangan, sehingga ketika teman-teman itu masuk ataupun keluar dari ruangan itu, maka lampu bisa menyala dan mati dengan sendirinya tanpa perlu teman-teman menyalakannya kembali, sama seperti ini. Keren ya. Jadi ketika teman-teman malam-malam, ketika malam-malam mau buka almari, jadi soal sini kan nggak ada lampunya ya, jadi ketika ini malam, jadi nggak bisa ketika dibuka ini, buka almari ini nggak ada lampunya sehingga sulit ya. Sehingga ketika saya gunakan seperti ini, ketika kita mau buka almari, set, bisa terang dan bisa kelihatan. Keren kan? Teman, nggak usah bertele-tele lagi, nggak usah banyak omong kosong, langsung saja buat. Silakan dimodifikasi lebih bagus lagi, entah itu untuk ruangan ataupun yang lain-lainnya. Pada intinya prinsip kerjanya sama seperti ini. Ini sudah sesuai dengan sensor, prinsip dari kerja sensor. Tapi ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang mudah didapatkan. Keren kan? Oke, silakan dicoba teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau ketika ada salah kata. Jika ada salah kata dari saya, mungkin hanya saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.